Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sembilan 92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, kita berjumpa lagi di Inspirasi dalam 25 menit. Dan telah hadir bersama saya narasumber berpengalaman di bidang Human Resource and Marketing, praktisi dan HR Consultant, juga narasumber dalam berbagai event, Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Apa kabar Pak Ronald? Kabar baik, sehat-sehat semuanya Mas Ari. Iya. Semoga pendengar Maestro sekalian juga dalam keadaan sehat. Tetap semangat, sehat-sehat semua ya. Oke, nah Pak Ronald, bagaimana aktivitas saat ini Pak Ronald? Waduh, Bandung merah lagi ya. Iya. Tapi saya kira ada pelajaran penting dari hal ini, yaitu hukum sebab akibat. Yang tampak adalah akibat. Iya. Merah, kuning atau hijau itu semuanya akibat. Penyebabnya terjadi sebelumnya. Bisa jadi penyebabnya 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Itu penyebabnya. Kalau bahasa kerennya gini Mas Eri, kerennya nih. Eksistensi segala sesuatu dalam realitas tidak pernah terjadi secara kebetulan. Jadi semuanya mesti kita hadapi secara rasional saja. Jangan emosi. Patuh pada 3M adalah keharusan. Itu rasional. Nggak usah marah-marah. Kalau ditegur karena nggak pakai masker, jangan marah-marah. Itu emosional. Nah, dalam relasi transendental, kita menyebutnya sebagai upaya berhikmat. Berhikmat untuk mengetahui maksud Tuhan di balik peristiwa. Begitulah Mas Ali. Iya. Nah, Pak Ronald, kita sudah berada di akhir tahun 2020 nih Pak Ronald. Sebagian besar pekerjaan sudah dituntaskan. Nah, lalu kenapa sih kita mesti bicara soal tuntaskan 2020? Aduh, kayaknya ada something. Begini. Asumsinya ya, kita menggunakan tahun Masehi sama dengan tahun fiskal ya, atau tahun anggaran perusahaan, yang mulainya Januari, berakhirnya memang Desember. Jadi kita memang berada di akhir tahun kerja. Tapi ada juga perusahaan atau organisasi yang menggunakan pola lama lah, yaitu tahun anggaran yang dimulainya bulan April berakhir Maret. Iya. Nah, untuk yang sebagian besar tahun kerjanya berakhir di bulan Desember, ini memang akhir tahun. Iya. Tetapi harus diingat, faktanya kita belum benar-benar mengakhiri tahun kerja ini. Masih ada 4 pekan yang harus dituntaskan. Nah, apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Betul. Omset satu hari itu sangat berarti. Benar. Apalagi omset 31 hari di bulan Desember, jangan diabaikan ya. Dan memang Mas Ari, memang bisnis inti, core bisnis kita itu mempengaruhi aktivitas akhir tahun. Iya. Kalau inti bisnis kita adalah perbankan atau berbasis keuangan, maka akhir tahun adalah identik dengan persiapan tutup buku. Kalau bisnis kuliner, retail, pariwisata, termasuk HoReCa, hotel, restoran, dan kafe, menjelang akhir tahun justru peak season itu. Nggak ada libur. Iya. Mendulang emas. Justru kesempatan great sales untuk menutup selisih di kuartal sebelumnya. Nah, ini yang harus dituntaskan di tahun 2020 ini. Iya. Jadi
belum saatnya untuk bikin resolusi tahun baru. Masih ada empat pekan lagi. Ingat, resolusi tahun baru atau komitmen kerja di tahun yang baru, kalau buru-buru dicetuskan, kalau buru-buru saat ini kita susun, bisa jadi kita akan layu sebelum berkembang. Maksudnya hanya indah di kata-kata, tapi berat di pelaksanaan. Akhirnya malah mengalami apa yang orang bilang sindrom overdoing. Nah, apa itu Pak sindrom overdoing Pak? Saya baru dengar nih Pak Ronald. Untuk menyederhanakan, ini mirip-mirip dengan overtraining, kebanyakan latihan, dan akhirnya pada saat pertandingan yang sebenarnya malah loyo. Terlalu cepat bikin resolusi, padahal masih ada yang harus dituntaskan. Akhirnya pekerjaan tidak tuntas, malah overdoing. Overdoing karena melakukan pekerjaan yang belum saatnya dilakukan. Ada temuan bahwa sekitar 80% dari orang-orang yang terlalu cepat bikin resolusi awal tahun, itu mereka akan menyerah. Bukan di akhir tahun depan, tapi justru di kuartal 1. Paling lama bulan Maret juga udah angkat tangan, hands up. Kenapa? Ya karena itu tadi. Istilah anak sekarang itu udah gaspol, padahal belum saatnya. Nah, itu overdoing gitu. Nah, kalau gejala overtraining yang ekstrim, itu kita bisa kenali ya, ada semacam gejala neurologis, orang bilang ya, hormon dan otot yang pegal-pegal, jantung berdebar, itu klinisnya kalau overtraining. Nah, kalau overdoing, yang secara langsung dapat dirasakan adalah gejala insomnia, susah tidur. Sudah baring-baring tapi tidak tertidur. Satu sisi mau tuntaskan tahun 2020, satu sisi mau mikirin resolusi 2021. Nah, orang-orang atau tim kerja yang sudah berpengalaman, biasanya irisan antara akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 itu sudah diprogram, sehingga ada prioritas, tidak bikin pusing sendiri. Betul. Kesimpulannya, tubuh dan pikiran harus diberi waktu untuk recovery, untuk pemulihan. Itu dia Mas Ari. Makanya tadi saya bilang sehat-sehat semua ya. Nah, itu harapan paling bijaksana. Jadi semoga Sobat Maestro tidak terkena sindrom overdoing ya. Nah Pak Ronald, pekerjaan sepanjang tahun 2020 pasti ini sudah dievaluasi ya tentunya ya, dan saat ini sebagian perusahaan ataupun organisasi sudah sibuk mempersiapkan diri memasuki kegiatan 2021. Lalu kenapa mesti ditekankan mengenai tuntaskan 2020? Sepertinya provokatif sekali nih Pak Ronald. Memang kalau dikatakan provokatif ya, saya memang mau memprovokasi supaya rekan-rekan, teman-teman kerja dimanapun bisnisnya harus menuntaskan 2020. Ya. Nah, saya mau menjelaskan ini dengan dua hal. Pertama, kita kembali jauh ke tahun 1968. Nah, ini ada peristiwa yang hebat saat lomba lari maraton di Olimpiade yang berlangsung waktu itu di Mexico City. Panitia waktu itu sudah hampir menyatakan menutup lomba karena sudah lebih dari 1 jam sudah berlangsung, yang masuk finish sudah banyak. Tapi ada info bahwa ada satu pelari yang masih berlari walaupun masih jauh dari garis finish. Nah, benar saja ada seorang pelari dari Tanzania, saya ingat namanya itu John Stephen Akhwari. Itu sangat legendaris. Betul. Dia bukan peraih medali emas, bukan. Dia berlari terseok-seok, paling buntut. Karena rupanya di salah satu tikungan dia sempat jatuh dan cedera lutut. Dia tidak menyerah. Dia berlari terus sampai garis finish. Nah, melihat semangat yang luar biasa ini, penonton memberi penghormatan berupa standing applause. Pas di sesi wawancara, dia ditanya begini, "Kenapa kok Anda terus berlari? Padahal Anda sudah jelas cedera."
negara Anda pasti tahu bahwa Anda cedera, jadi tidak bisa masuk finish. Yeah. Nah, ini jawaban. Ini jawabannya yang membuat lomba maraton di Mexico City waktu itu menjadi lebih bermakna. Yeah. Dia bilang begini, negara saya tidak mengirim saya terbang jauh ke Mexico City hanya untuk start berlari. Negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Wow. Nah, ini kisah sangat inspiratif. Iya. Coba kita lihat pekerjaan kita di akhir tahun ini. Mungkin kita terseok-seok, mungkin kita cedera, mungkin kita berat. Mari kita lihat lintasan yang namanya tahun kerja 2020. Pikirkan ini, keluarga saya, tim kerja saya, perusahaan di mana saya bekerja, tidak menugaskan saya, tidak merelakan saya hanya untuk memulai pekerjaan tanpa mengakhiri. Mereka ingin saya menuntaskan pekerjaan ini. Itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, tuntaskan 2020. Yeah. Saya kira kita akan punya semangat yang berlipat kalau berpikir begitu. Nah, yang kedua, saya mau mengatakan bahwa sebagai profesional, tanggung jawab kita untuk menuntaskan yang sudah kita mulai. Supaya kita jangan dikenal sebagai orang yang hanya bisa memulai, tapi tidak bisa menuntaskan. Lagi pula, Steve Jobs kan bilang begini, itu orang hebat yang dari Apple itu kan? Iya. Yang memisahkan orang sukses dan orang gagal adalah kegigihan. Nah, ayo, mungkin ada rintangan. Tapi ingat, kegigihan, semangat, pantang menyerah. Itu yang akhirnya membedakan. Iya Pak Ronald. Kalau misalkan pekerjaan di tahun 2020 belum tuntas, apakah ini bisa dilanjutkan di tahun 2021 begitu Pak Ronald? Yang penting jangan disiapkan untuk dilanjutkan ya. Target harus selesai. Tapi kalau memang harus dilanjutkan, ya secara teknis bisa saja. Iya. Tergantung pekerjaan apa yang sedang dilakukan dan will be continue to next year. Mau lanjut ke tahun depan. Iya. Nah, kalau aktivitas rutin, misalnya operasional, pelatihan, termasuk seminar atau sesi pembekalan yang biasanya diatur dalam anggaran negara, kegiatan administrasi, termasuk penjualan, harus tuntas tahun ini, harus tuntas. Karena penilaian kinerja. Nah, tapi kalau aktivitas proyek fisik atau pengadaan, procurement, bisa saja diberi kesempatan untuk melewati tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran tahun fiskal yang baru. Nah, ini biasanya menyangkut proyek seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, bangunan, atau procurement barang-barang proyek, mesin-mesin produksi, silakan dilanjut tahun depan. Tetapi jangan menjadi terulang. Sebab bagaimanapun keterlambatan adalah kerugian. Yes. Pengalamanlah yang akan mempertemukan kita dengan best practice dan wrong practice. Ingat, ada pepatah Indonesia nih, keledai pun gak akan jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Jadi kalau tahun lalu pernah ada wrong practice, praktek yang keliru, yang tidak sesuai, jangan terjadi di akhir tahun ini. Iya. Begitu Mas Ari. Iya. Nah Pak Ronald, secara teknis bagaimana sih melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang mungkin tertunda di tahun ini menjadi pekerjaan di tahun 2021 nih Pak Ronald? Dalam manajemen risiko, ada istilah PPK, itu singkatan dari pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau disederhanakan, ini disebut penanggung jawab kegiatan. Nah, di tempat kerja kita masing-masing kan suka ada proyek-proyek A, B, C, D, kan ada penanggung jawab kegiatannya ya. Mereka lah yang paling terlibat, sekaligus paling diminta pertanggungjawaban kalau ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan tahun 2020 dan akan dilanjutkan tahun 2021. Mereka penanggung jawab kegiatan ini, PPK ini, pasti, sekali lagi saya garis bawahi, pasti tidak mengharapkan adanya keterlambatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Kalau di pekerjaan yang menggunakan anggaran negara, itu harus dibuat adendum. Ini secara teknisnya begitu ya. Yeah. Harus dibuat adendum atau tambahan ketentuan dalam kontrak kerja. Karena ada waktu pekerjaan yang bertambah, dulu mungkin cuma 8 bulan, sekarang jadi 14 bulan, ada pembebanan anggaran pada tahun berikut. Kan itu secara teknis harus dipikirkan. Ya, memang semuanya sudah ada acuannya. Nah, dengan catatan biasanya begini Mas Ari, biasanya yang berlangsung umum, perpanjangan waktu tersebut hanya sekitar 50 hari. Biasanya tidak ada denda. Yeah. Kalau denda itu kan berarti one prestasi. Yeah. Tapi ini tidak ada denda karena alasan penundaan dipahami oleh semua pihak. Misalnya karena keadaan yang force majeure. Nah misalnya begini, ini aja konkretnya. Di tahun 2020 kita merencanakan pekerjaan itu dilakukan 8 jam satu hari. Betul. Tapi akibat pembatasan selama pandemi COVID, maka ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dalam 8 jam satu hari. Rencananya 6 hari atau 7 hari dalam seminggu. Tapi karena COVID cuma bisa 3 hari dalam seminggu. Yeah. Akibatnya kan jelas akan ada keterlambatan. Dan harus dilaksanakan, dilanjutkan termasuk anggarannya pada tahun 2021. Nah, kalau pekerjaan itu berlangsung di lingkungan swasta, kalau yang tadi kita bicara secara teknis itu kan di lingkungan yang menggunakan anggaran negara. Nah, kalau di lingkungan swasta skala menengah atau di lembaga-lembaga sosial non-profit, perpanjangan waktu pekerjaan biasanya disiasati begini. Biasanya begini yang saya lihat. Misalnya pengadaan buku atau misalnya pelaksanaan pelatihan dengan target 2.000 jam. Iya. Kalau sampai tahun Desember 2020 belum tercapai dan manajemen merasa hal itu harus mencapai 2.000 jam, maka program yang sama akan dimasukkan lagi dalam rencana kerja dan anggaran yang baru. Yang 2020 ditutup, 2021 dimasukkan lagi dengan anggaran yang baru. Berbeda dengan kalau menggunakan anggaran pemerintah. Itu dilanjutkan. Nah begitu, secara teknisnya begitu Mas Ari. Agak rumit tetapi sudah ada aturannya. Iya Pak Ronald, itu tadi kan secara teknis nih Pak Ronald ya. Kalau boleh sedikit diinformasikan nih Pak mengenai hal-hal praktisnya untuk dilakukan di akhir tahun supaya tahun depan kita ini bisa lebih excited lagi gitu Pak Ronald. Dalam pekerjaan itu kan ada dua pihak yang merupakan stakeholder utama, yaitu pekerja atau karyawan dan pemberi pekerjaan atau manajemen lah. Masing-masing, nah ini yang harus digarisbawahi, masing-masing punya nuansa give and take, memberi dan menerima. Karyawan punya kewajiban memberi kinerja terbaik. Pemberi pekerjaan atau manajemen juga punya kewajiban memberi kompensasi dan rasa aman, secure yang baik. Nah, karyawan kan juga punya hak mendapatkan kompensasi, misalnya gaji. Tapi jangan lupa, pemberi pekerjaan atau manajemen pun punya hak untuk menuntut kinerja terbaik. Nah, di akhir tahun seperti ini, kita banyak bicara give atau bicara take. Nah, yang paling bijaksana adalah apabila masing-masing pihak melakukan evaluasi pada kualitas give, pada kualitas apa yang sudah diberikan. Karyawan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dia lakukan, dia berikan kepada perusahaan tempat dia bekerja. Manajemen perusahaan juga melakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh kompensasi, seberapa jauh kualitas rasa aman yang diberikan kepada pekerja. Kalau dilakukan dengan terencana, dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dalam pengalaman yang saya lihat di berbagai perusahaan, masing-masing pihak akan melakukan alokasi energi untuk tindakan yang disebut optimalisasi. Apa itu optimalisasi?
optimalisasi itu ada 3. 1, mencapai yang terbaik, bukan yang terburuk. 2, mencapai yang tertinggi, bukan yang terendah. 3, mencapai yang paling menguntungkan, bukan yang paling merugikan. Nah, pilihan tindakan ini jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada pihak-pihak itu memikirkan sisi take, memikirkan sisi yang diterima, bukan sisi yang diberi. Nah, kalau begini, kalau hanya memikirkan atau lebih condong memikirkan sisi take-nya, maka pekerja dan pemberi kerja akan berada pada hukum nilai sepadan. Maksudnya begini, karyawan hanya akan melakukan pekerjaan yang tertulis dalam kontrak. Tidak peduli dengan yang tidak tertulis. Padahal kita sama-sama tahu yang umumnya tertulis dalam kontrak kerja biasanya hanya hal-hal normatif dan garis besar. Nah, pemberi kerja pun atau manajemen pun hanya menuntut karena merasa sudah membayar gaji. Tidak ada ruang human, tidak ada sisi kemanusiaan. Setelah masing-masing melakukan evaluasi pada aspek atau sisi give mengenai kualitas dari yang diberikan, maka semakin excited seperti kata Mas Ari tadi, menghadapi tahun kerja yang baru. Nah, sebaliknya, kalau ada pihak yang lebih menekankan pada aspek take, menekankan pada aspek apa yang dia ambil, menuntut haknya saja, maka dalam pengalaman yang saya lihat biasanya akan ada disharmoni. Nah, bagaimana kita bisa mentuntaskan 2020 kalau suasananya disharmoni? Nah, Pak Ronald, akhir tahun ini kan identik dengan celebration nih Pak, atau perayaan bersama tim kerja gitu kan. Padahal kita tahu sekarang ini dalam keadaan PSBB. Wajar nggak Pak? Begini. Dalam olahraga tim khususnya ya, selebrasi itu kan biasanya dilakukan saat merayakan. Nah, merayakan apa? Merayakan pencapaian, merayakan gol, atau merayakan hasil yang diharapkan. Kalau tidak ada pencapaian yang baik, kalau tidak ada gol, kalau tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak ada selebrasi dan tidak perlu selebrasi. Apa yang mau diselebrasi? Aneh dan ditertawakan bila ada selebrasi padahal tidak ada pencapaian yang diharapkan. Itu kalau dalam praktek olahraga. Nah, sekarang mari kita lihat keadaan saat ini. Rasa-rasanya di akhir tahun ini selebrasi memang saya tidak bilang tidak ada, tapi akan berkurang. Kalaupun ada, mungkin levelnya di tim kecil, bukan di level grup besar. Nah, yang paling baik kalau memang tidak ada hasil, jelaskan sebaik-baiknya kepada tim kerja. Selebrasi itu penting atau tidak? Jawaban konkretnya jelas penting. Karena selebrasi itu mengandung pengakuan atas karya bersama. Karena selebrasi itu membuat tim kerja lebih bersemangat. Jadi apapun pencapaian, sekecil apapun pencapaian, memang penting untuk diselebrate. Patut diingat, selama 12 bulan bekerja sama, dan di dalam 12 bulan itu katakanlah 10 bulan bahu-membahu dalam keadaan sangat terbatas. Sadar atau tidak sadar, kita terbelenggu oleh sebuah kata yang namanya disiplin. Dalam hal ini disiplin kerja, dalam hal ini disiplin protokol kesehatan. Nah, selebrasi kalau ada pencapaian itu akan membuat semua pihak, baik karyawan maupun manajemen, merasa terlampiaskan energinya, merasa semakin kompak. Justru ya, kalau ada pencapaian lalu tidak ada sedikit selebrasi, pasti hasilnya anti klimaks. Demikian Mas Ari. Luar biasa sekali. Oke, silakan sampaikan closing statement Pak Ronald. Saya mau mengakhiri dengan mengutip quote dari Frank Sinatra, itu penyanyi
my way, ya. Dia bilang begini, pembalasan dendam yang terbaik adalah berupa kesuksesan besar. Nah, kalau tahun lalu pernah ada kegagalan, ayo kita balas dendam dengan cara tuntaskan pekerjaan tahun ini dengan keberhasilan. Pastikan itu, tuntaskan 2020. Masih ada 4 minggu lagi. Tetap semangat, tetap berkreasi, sekalipun masih dalam keadaan terbatas. Semoga semua sehat-sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Iya, Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspiratif mengenai tuntaskan 2020. Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi yang berguna dan bermakna untuk kemajuan. Sukses buat Sobat Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.